Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijarah an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Insya Allah perkuliahan kita yang terakhir pada UTS sebelum UTS ini. Maka dari itu dimohonkan kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa fokus, karena insya Allah setelah materi ini kita pekan depan akan masuk pada UTS atau ujian tengah semester. Salam-salam mari kita curahkan kepada uswatun kita Nabi Muhammad SAW, berikut pada keluarga dan sahabat dan juga pengikutnya, yang kita juga sebagai pengikutnya ini semoga senantiasa mengamalkan amal-amal sunnah beliau, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mata kuliah falsafah ekonomi syariah, maqasid syariah. Insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena pekan lalu saya belum bisa hadir karena ada beberapa kegiatan yang mana tidak bisa mengajar ya. Maka dari itu saya hari ini harus mengejar dua pertemuan sekaligus. Insya Allah kita akan membahas ataupun flashback juga seluruh pertemuan kita dari sejak awal sampai saat ini. Baiklah, langsung saja. Bagian ini sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya, namun saya coba sedikit menjelaskan kembali. Insya Allah kita harus merefresh kembali ilmu-ilmu kita, sehingga insya Allah akan menjadi terinternalisasi dalam hidup kita. Jadi, adapun a comprehensive way of life dalam hidup kita ini memang tidak serta-merta ya dalam satu komponen saja, akan tetapi banyak sekali komponen ataupun aspek dalam kehidupan ini. Lebih-lebih kita sebagai umat muslim, kita banyak sekali harus diketahui dalam hal menjadi hamba Allah yang insya Allah taat kepada Allah. Dalam Islam, kembali saya jelaskan bahwa kita ada 3 aspek yang wajib kita ketahui dan kita lakukan seperti itu. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Kan tetapi karena kita mata kuliah ekonomi syariah, maka kita lebih fokus kepada syariah. Di mana setelah kita breakdown, turun ke bawah, kita melihat di sini ada namanya muamalah. Jadi dalam fikih pun ada fikih muamalah dan fikih ibadah. Fikih muamalah ini terus berkembang dengan majunya zaman. Seperti yang kita ketahui sekarang, dulu tidak ada namanya zakat profesi. Dulu tidak ada namanya zakat saham atau obligasi. Akan tetapi dengan konsep dan fikih muamalah ini yang berkembang terus, maka ada beberapa ilmuwan cendekiawan muslim bahkan ulama-ulama berijtihad membolehkan, yang memfatwakan untuk membuat yang namanya peraturan tentang pembayaran zakat profesi dan juga pembayaran zakat saham dan lain-lainnya. Nah, ini dicetuskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim, beliau seorang ulama yang memang menggagas fikih kontemporer dengan disertasi beliau Al-Fiqh Zakah. Nah, ini sangat menarik sekali karena hari ini kita akan berkenaan tentang melihat perspektif maqasid syariah dari ulama Yusuf Qaradawi. Kemudian di breakdown lagi ada special right, kemudian ada public right.
spesial atau private ya. Yang kedua, kita breakdown lagi ada civil law, criminal law, interior affairs, exterior affairs. Di mana di bawahnya ini termasuk politik, ekonomi, sosial, culture, dan sebagainya, di mana kita lebih fokus hari ini akan membahas tentang finance. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan mata kuliah yang kita yang lainnya, yakni bank dan lembaga keuangan syariah, termasuk ada leasing, insurance, ada banking, mortgage, dan venture capital. Ini disadur di buku ataupun di kitab Muhammad Syafi'i Antonio. Ini secara umum, intinya adalah dalam Islam ini kita harus memahami dan mendalami dan menginternalisasi ilmu-ilmu akidah, syariah, dan akhlak. Lebih-lebih kita memahami di fokusnya di syariah dan lebih fokus lagi, spesifik lagi di muamalah. Islam is an universal religion. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah. Agar kenapa? Agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Kemudian apa hubungannya dengan akidah, akhlak, dan syariah? Jadi, untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui para rasul, para anbiya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang berlandaskan seperti akidah, akhlak, dan syariah. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW sebagai last of messenger, beliau diutus untuk memperbaiki akhlak dulu ya, akhlak akidah dulu, yang paling utama. Setelah itu berjalannya waktu, sudah akidahnya bagus, mantap, yakin bahwa Tuhan itu satu, Allah itu ahad, maka dia masuk kepada akhlak. Betapa baiknya, betapa bagusnya suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah akhlak ini diajarkan tidak hanya by lisan, tapi juga melalui perilaku. Dan terakhir, Rasulullah SAW diutus juga untuk menyempurnakan syariah. Syariah termasuklah tadi muamalah, seperti bertransaksi, al-ba'i, jual beli, kemudian dan transaksi yang lain-lainnya. Kemudian dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian tidak mengalami perubahan. Akan tetapi syariah senantiasa mengalami perubahan dengan perkembangan zaman. Seperti yang saya sampaikan bahwa dari dulu sampai sekarang misalkan akidah dan akhlak ini dari dulu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi menyuruh kita untuk aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakiin. Salah satunya itu kita dituntut untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Dan itu ada dari sejak zaman-zaman Nabi sampai sekarang ini tidak ada perubahan. Seperti sholat 5 waktu dari dulu sampai sekarang. Nah itu fikih ibadah. Tetapi fikih muamalah kita selalu ada perubahan. Dulunya seperti saya sampaikan di awal tadi terkait dengan zakat. Dulu tidak ada zakat saham, dulu tidak ada zakat profesi. Nah sekarang sudah ada karena memang setelah dikiaskan sama seperti itu ya. Apalagi dia sudah masuk nisab dan haul. Baik, lanjutan hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak. Syariah mereka banyak, tetapi agama, akidahnya satu, yakni mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini termaktub di hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud serta Ahmad. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis ini bahwasanya dari dulu ya, sejak dulu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, syariah mereka banyak, cara mereka menjalankan kehidupan ini beda-beda. Akan tetapi tauhidnya atau akidahnya satu. Karena itu syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Kemudian karakter ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakan. Pada hari ini telah kucempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Inna dina fil Islam. Jadi Quran surah Al-Maidah ayat ke-3.
Juga kita memahami secara mendalam terkait dengan definisi komprehensif. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Jadi tidak hanya ritual saja, tapi juga muamalah atau sosial. Kemudian ibadah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisasian hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Adapun muamalah sebaliknya diturunkan sebagai rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Hablum minannas. Kelengkapan sistem muamalah yang disampaikan Rasulullah SAW terangkum dalam skema yang saya jelaskan di depan di awal tadi. Kemudian universal. Universal bermakna syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir hayat. Jadi mau dibawa ke zaman apapun itu termasuk kita pandemi COVID-19 ini, syariat Islam dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Dan tempatnya di mana saja. Selain mempunyai cakupan yang fleksibel, muamalah tidak membedakan muslim dan non-muslim. Nah, kenyataan ini tersirat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Yang artinya dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita. Karena itu sebagian ulama mendefinisi Islam sebagai al-Islam dinun salihun kamilun syamilun likulli zaman wakanin wama makanin. Islam adalah ajaran yang lurus, sempurna, menyeluruh dan dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Kemudian termaktub di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-85 yang artinya apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jadi kalau dari surah ini kita bisa artikan bahwa ini menjadi tentang kekafahan hidup seorang muslim. Nah, ini yang poin penting kita yang menjadi sorotan kita pada hari ini. Kita harus melihat pandangan para ulama terkait dengan maqasid syariah. Salah satu yang kita bahas hari ini adalah pandangan dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan semua aspek syariat Islam ini adalah bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipegang dan ditaati. Yang wajib dipegang dan ditaati serta diterima dan dilaksanakan. Seorang muslim tidak boleh menolak hukum yang telah ditetapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ahzab 36 yang artinya dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah ada pilihan bagi mereka, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendudukan Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian dalam Al-Quran berbicara kepada seluruh manusia tentang syariat ini dengan bahasa yang sama, baik untuk urusan yang berkaitan langsung dengan Allah, seperti sholat, saum, infak, sedekah, maupun yang berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari dan muamalah. Jadi kalau kita bisa simpulkan terkait dengan statement atau pemikiran Yusuf Qaradawi ini, semua syariat Islam merupakan bagian dari agama Allah, khususnya dalam falsafah ekonomi syariah yang kita bahas. Dan itu wajib dipegang. Wajib dipegang maksudnya kita sebagai hamba Allah yakin dan percaya bahwa ada dua yang bisa membawa kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Al-falah, kemenangan di dunia maupun di akhirat, yakni kita harus memegang Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak hanya seperti itu saja, tapi harus ditaati. Maksud dari taat ini adalah kita menjalankan seluruhnya. Kalau itu petunjuk,
maka harus kita lakukan. Dan kalau itu larangan, maka kita harus jauhi. Seperti itu. Kemudian seorang muslim tidak boleh menolak hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, banyak sekali hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di statement terakhir di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-36 ini, dan barang siapa yang berdurhaka Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dan dengan kesesatan yang nyata. Jadi jangan coba-coba untuk menolak hukum ya, atau apalagi melanggarnya. Maka kita akan termasuk orang-orang yang sesat seperti itu. Maka dari itu statement dari Syekh Al-Qardawi ini sangat menginspirasi ya, karena beliau mencoba untuk mencoba mengelaborasi isi kandungan dari Quran surah Al-Ahzab ini menjadi sebuah pemikiran bahwa tidak hanya falsafah ekonomi syariah saja sebenarnya, tapi seluruh aspek syariat Islam, mau politik, mau sosial, mau keluarga, itu semuanya itu bagian dari agama Allah dan wajib dipegang dan ditaati. Nah, kunci dari kehidupan ini adalah kita bisa menjadikan pegangan hidup kita sebagai Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Kita wajib untuk mentaati, kita wajib juga untuk melaksanakan itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, saya coba untuk memflashback lagi, karena mata kuliah kita tidak jauh dari ruang lingkup ibadah, seperti ya keluarga, kekayaan atau keuangan, atau aspek ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari perspektif aspek ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, artinya Allah, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, telah diwajibkan atas kalian saum. Nah, ini kalau di dalam konteks ibadah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, aspek keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-19. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi menyukai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara baik. Ini dalam aspek keluarga. Kemudian dalam aspek sirkulasi kekayaan. Termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antara diminkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, jalan yang salah, jalan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah memberikan solusi. Kalau kita tidak boleh menjalankan sesuatu yang batil, jadi solusinya apa? Dengan jalan perniagaan. Yang mana perniagaan ini berlaku dengan asas suka sama suka antara diminkum. Kemudian dalam aspek ekonomi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu, kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya. Quran surah Al-Baqarah. Dalam aspek sanksi hukum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam masalah pembunuhan. Ini kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah, ini masih berlaku dan diberlakukan. Sedangkan yang selanjutnya adalah dalam aspek perdata, termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang ya. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat, satu makro, satu halaman. Ini surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang beriman, jika kalian bermuamalah tidak secara tunai. Nah, ini terkait dengan perdata ya. Kalau ini paling sering dipakai di akad transaksi di lembaga keuangan syariah khususnya. Jika kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya biar tidak lupa ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkannya. Maka hendaklah yang menulis dan hendaklah
orang yang berhutang itu mengimlakkan dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan aspek perdata. Kemudian aspek peraturan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ulil amri di antara kalian. Maka jika kalian berselisih paham dalam satu urusan, kembalikan kepada Allah. Kemudian kepada Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Adapun aspek hubungan antar negara. Nah, ini termaktub dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 sampai 9. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka dengan rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu karena kamu beriman kepada Allah. Kemudian ini Quran surah Al-Mumtahanah ayat 1-nya, yang selanjutnya ayat ke-8 dan 9, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena alasan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dan mengusir kamu di negerimu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini saya teringat dalam kasus mungkin sebelum pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, bahwa ada salah satu calon yang menyebutkan bahwa jangan dibodohi dari Quran surat apa? Ini kalau tidak salah surah Al-Maidah ayat 51 ya. Jadi jangan dibodohi dengan surah Al-Maidah ayat 1, di mana artinya seperti ini. Bahwa kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih teman setia. Nah, kalau itu arti dari versi Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama. Sebenarnya artinya bukan teman setia. Artinya adalah jangan menjadikan orang non-muslim itu, Yahudi dan Nasrani, ulantardo wan nasoro. Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Jadi bukan teman setia saja, tapi pemimpin sebenarnya secara arti. Maka kalau kita jadikan dia sebagai pemimpin, atau kalau kita jadikan dia jadi teman setia, maka inilah yang menjadi dalil bahwa sungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negerimu. Sebenarnya orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim intinya itu tidak akan rela kecuali kita akan masuk ke dalam agama mereka. Apapun dan bagaimanapun caranya. Mau pakai jalan yang betul ataupun yang salah. Seperti itu. Seluruh hukum-hukum syariat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Al-Quran memanggil mereka dengan sebutan, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh syariat Allah, apapun temanya, wajib diikuti, wajib ditaati, dan juga wajib dilaksanakan sesuai dengan kesungguhan orang-orang beriman dan memegang keimanannya dengan kuat. Ini juga saya memflashback setelah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan konsep al-falah, falsafah ekonomi syariah sebagai landasan filosofis lembaga keuangan syariah, bukan hanya perbankan syariah ya, tapi lembaga keuangan syariah. Ini kalau kita lihat bagan ini, falah atau kesejahteraan, baik material maupun spiritual, baik di dunia maupun di akhirat, ada 3 tujuan. Yang pertama adil atau keadilan, yang kedua seimbang, balance atau keseimbangan, dan yang ketiga maslahat atau kemaslahatan. Dibalut dengan ukhuwah, syariah, akhlak, dan akidah. Yang pertama tujuan. Kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupaya tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan juga kebahagiaan spiritual dan juga kemakmuran material pada tingkatan individu dan masyarakat. Adapun yang selanjutnya, 3 pilar ekonomi syariah, aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, tidak berikhtikar, ya, tidak berikhtikar atau eksploitasi berlebihan,
tidak excessive hoarding, unproductive, spekulatif, dan juga kesewenang-wenangan. Yang kedua, adanya keseimbangan, balance. Aktivitas di sektor real, finansial, pengelolaan risk, return, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual, material, dan juga azas manfaat kelestarian lingkungan. Yang ketiga, orientasi pada kemaslahatan, yang berarti melindungi keselamatan kehidupan, beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal. Yang selanjutnya adalah 4 fondasi ekonomi syariah. Yang pertama, meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan, ukhuwah, untuk mencapai kesuksesan bersama. Yang kedua, kaidah-kaidah hukum muamalah syariah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi yang selalu sesuai dengan syariah. Yang ketiga, budi pekerti atau akhlak, yang membimbing setiap aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. Yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Ini termaktub dalam Pancasila. Di mana kalau dalam Islam kita menyebutnya adalah akidah, yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas yang manusia lakukan memiliki akuntabilitas terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip GCG. Good governance. GCG apa ya? Dan juga market discipline. Baik, kita fokus kepada fondasi ekonomi syariah yang sudah saya sampaikan di sebelumnya slide ini. Fondasi pemikiran ekonomi syariah merupakan prasyarat dalam hal yang mendasar yang mesti diidentifikasikan dan juga dipenuhi sebelum memasuki tahapan implementasi pengembangan ekonomi syariah. Fondasi ini meliputi 3 hal: akidah, fondasi utama, kemudian yang kedua syariah, fondasi ketiga, dan juga ukhuwah. Kemudian pilar ekonomi ada keadilan, ada maslahah, ada keseimbangan, tawazun atau balance. Kemudian tujuan dari ekonomi syariah ada al-falah, kesuksesan yang hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapai kesejahteraan di dunia wal akhirat. Terakhir, kita mengutip Quran Surah Al-An'am 162, hidup bersyariah supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya saya mau berdiskusi apa saja yang mungkin masih bingung dalam mata kuliah kita hari ini terkait dengan mata kuliah kita falsafah ekonomi syariah. Dan terakhir, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhum al-mu'minun wal aktsaruhum fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang ada beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, al-fasikun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.